Syekhina bersama Bapak Pajada beserta keluarga, dan tak lupa yang sama kita muliakan Akang Cibungur serta keluarga juga. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Para alimul ulama, para masyayikh yang hadir di sini tempat atau yang ada di sekitaran sini, para tokoh masyarakat, kesepuhan, RT, RW, lurah, bahkan wali kota, TNI, Polri, semuanya yang insya Allah dirahmati Allah. Dan tak lupa para senior-senior saya yang ada di Cibungur, yang menemani guru-guru kami waktu mungkin kondisinya tidak seperti sekarang. Ya, saya sangat menghormati para senior-senior saya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, saya Cibungur ini tempat yang mungkin ada di dalam hati saya sangat dalam. Kenapa? Karena saya lahirnya di sini. Jadi saya dari Tangerang, diijazahnya di sini, dikasih bibitnya di sini. Dan insya Allah Cibungur itu jadi tempat yang ada di hati saya. Karena apa? Karena saya lahir di sini, dikasih bibit di jasa di sini. Jadi saya sangat terima kasih kepada warga sekitar sini, senior-senior yang telah menyediakan tempatnya untuk bagaimana saya bisa dipertemukan dengan Bapak Pajada. Karena tidak gampang Bapak sekalian. Mohon maaf, bahasa Sukabumi di Tangerang itu konotasinya negatif. Jadi kalau saya dikatakan mau mana, mau ngaji kemana, ke Sukabumi, pasti jawabannya lu mau ngaji apa ngaji? Ngaji. Ya bener nih, bener ngaji. Saya omongin ke waktu itu Akang, kata Akang, iya di sini banyak tuh, di jalanan juga banyak. Masya Allah. Saya semenjak itu Pak, itu yang namanya kata-kata Sukabumi. Jangankan kiainya, pedagangnya dari Sukabumi saya hormatin. Saya takut. Ini bener. Jangankan Cibungurnya, jangankan Pajadanya, Sukabumi aja ada kata-kata, misalkan ada orang itu jualan dari Sukabumi, itu saya di hati saya akan beda memperlakukan orang itu dibanding daerah-daerah lainnya. Saya datang kemari ketemu kiai dipanggilnya Akang. Artinya apa? Di saya kalau ada pedagang itu kalau nggak manggilnya Mas, manggilnya Akang. Akhirnya apa? Saya jadi bingung sendiri. Misalkan saya beli cilok rata-rata kan notabene orang Sunda. Kalau orang Sunda, kalau orang Jawa dipanggil Mas, kalau orang Sunda kan dipanggil Akang. Sementara murabi saya, guru saya dipanggilnya Akang. Akhirnya apa tuh, tukang cilok saya panggil Om. Mendingan Om sekalian dah. Daripada sama saya panggil pada guru saya panggil Om. Ini benar. Karena apa? Karena saya nggak mau panggilan guru saya sama dengan panggilan orang tukang cilok. Ini benar. Sampai anak saya juga sama. Saya panggil itu. Kenapa? Karena tempat yang saya injak itu tempat di mana menurut saya tempat mulia, tempat yang ditempati orang-orang mulia. Ini yang Bapak Pajada katakan ketika kami hajian. Kata Bapak begini, alhamdulillah kita dikasih kesempatan sama Allah menginjak tanah di mana tanah itu diinjak oleh para nabi, oleh para rasulnya Allah. Jadi Ka'bah itu diinjak oleh para nabi dan rasulnya Allah. Lah hari ini saya di sini sama. Menurut saya di sini itu tempat atau tanah yang dimana ditempati oleh orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk warga Cibungur semuanya, untuk warga Sukabumi semuanya yang telah memberikan tempat untuk saya, untuk bagaimana saya bersama dengan guru saya. Berikutnya bibit yang sudah dikasih di sini saya bawa ke Tangerang, disebarluaskan di Tangerang. Alhamdulillah di Tangerang itu sekarang ya kurang lebih ya sekitar 10.000 ada yang ikut bibit. Nah masalahnya Bapak Ibu sekalian, saya kan di sini saya tadi ngomong-ngomong sama Kang Cibungur itu sekitar tahun 2015, kurang lebih tahun segitulah. Artinya apa? Seiring waktu sudah berjalan sekitar 9-10 tahun, masing-masing pada nanyain, mana katanya kalau zikir beres. Ini saya udah 6 tahun begini-gini doang, duit kagak tambah banyak, ada tambah banyak utang, ada tambah banyak.
Ya mungkin senior-senior juga pada ngomong gitu, cuma malu aja dia. Ya gitu ya. Senior ada yang udah 10 tahun, 11 tahun. Urusannya rungkat semuanya. Benar aja gitu. Ya saya diam aja. Saya nggak bisa jawab. Kenapa? Menurut saya ilmu yang saya jawab itu harus dari Bapak. Nggak mau saya jawab dari saya. Akhirnya apa? Di sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu, Bapak ngomong ke saya, Kiai, itu bilangin jamaah. Laisat yaumul zira'ah yaumal hasad, kata Bapak. Usum melak, nah bahasa Sunda nih, terus saya mikir dulu bahasa Sundanya apa. Usum melak lain usum panen, itu harus benar. Usum melak lain usum panen. Pokoknya waktu bertani berbeda dengan waktu panen. Bibit yang saya bawa itu kan bibit. Namanya bibit itu kalau dipelak, kalau ditani tentu harus dirawat. Makanya saya jalan-jalan, saya disuruh Bapak untuk bagaimana bersama orang-orang di Bogor. Saya jalan Pak, untuk proses nasi yang kita makan itu panjang ceritanya. Jadi tanahnya perlu digemburin, terus ditandur, terus pokoknya sampai jadi nasi itu panjang ceritanya. Artinya apa? Ketika bertani itu memang capek. Bertani itu capek. Dan kadang-kadang bertani, tanaman hasilnya itu juga kadang-kadang Pak, tidak mesti sesuai dengan yang diharapkan. Tergantung apanya? Tergantung rawatnya. Lah kalau bertaninya main-main, ya wajar, ada mereka juga main-main. Ini bukan nyindir senior nih, bukan. Iya, kalau bertaninya main-main, tanaman disiram kagak, ya dirawat enggak, dibersihin enggak, itu ijazah Pak, itu tasbih dipakai zikir kagak, digantung doang, ditungguin, ngarepin kaya ya kagak. Tuh gitu ya. Terus ada begitu. Terus ada lagi. Pakai kok saya kagak ini ya, nggak tumbuh ya. Itu bibitnya lu tanam apa kagak sih. Jadi ada yang bibitnya ditaruh di botol. Tumbuh kagak tuh bibit? Lah kagak. Ini laksana orang dapat ijazah dari Bapak, udah ijazahnya dilipat, tasnya digantung, nungguin tuh kaya. Yang benar gimana? Bibitnya ditanam, disiram, itu ijazahnya, apa yang diperintahkan kita jalankan. Disuruh zikir yang banyak ya zikir yang banyak, disuruh tidur yang dikit, tidur sedikit. Jangan dibalik. Disuruh zikir yang banyak dia sedikit, disuruh tidur sedikit dia banyak. Wajar kalau tangan tambah banyak. Gitu. Tapi saya pas dengar begitu rada-rada ini juga, rada-rada sedih juga. Maksud saya pas sedih begini, ya kan biar bagaimana juga, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau urusan akhirat, itu orang saya bilang, Pak nanti begini, nanti urusannya kita bukan di dunia, nanti pengharnya nanti di akhirat. Apa kata orang? Yang begitu nggak usah pakai diajarin, gue udah tahu. Bener ya? Udah pada tahu. Kalau bener di dunia nanti di akhirat akan pengaruh, udah pada tahu. Yang begitu Pak gue juga udah tahu. Gue pengen ditambah beres, duit banyak, pengen dia begitu. Saya mikir lagi, sampai Bapak ngaji hikam. Itu makalahnya Jalla Rabbuna ayu amilahul abdu naqdan ayu jaziyahu nasihatan. Kurang lebih artinya begini, Jalla Rabbuna, Allah itu maha hebat, maha agung. Masa orang beribadahnya naqdan sekarang, masa harus dibalasnya nanti di akhirat? Oh Pak, kata Tuhan SWT nih, kita terwakili. Orang kerja sama orang, misalkan dia kerja harian, habis kerja sehari digaji. Kalau dia kerja mingguan, seminggu digaji. Kalau dia kerjanya bulanan, sebulan digaji. Benar ya? Itu orang maha kaya nggak? Maha baiknya orang. Kita punya bos-bos kita maha baiknya. Sekarang kalau orang yang bukan maha baik saja, manusia makhluk yang bukan maha kaya saja, ketika orang hari ini kerja, bulan ini kerja, digaji hari ini juga, digaji bulan ini juga, masa Allah yang Al-Karim kita kerjanya di dunia, nanti baru dibayar di akhirat. Tuhan saudara keren ini makalah.
seperti apa? Kita bilang Allah, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya Allah, teman saya kerja sama orang aja digaji, masa saya kerja sama kau gak digaji? Begitu terus. Bininya denger nih PA apa kayak gue. Tapi bener Pak, logika kan masuk akal kan? Manusia itu kan nggak baik-baik amat. Ketika kita kerja dibayar, ketika kita nggak kerja dibayar. Lah Allah itu kan maha baik. Artinya kalau orang kerja sama manusia saja digaji, kerja di dunia digaji di dunia, masa sama Allah kita dikirnya di dunia, nanti dibayarnya cuma di akhirat. Di dunia juga dikasih Pak, aslinya. Iya, di dunia juga dikasih. Yang penting bertaninya dengan benar. Yang penting bibit yang sudah dikasih oleh Bapak Pajada itu benar-benar diamalkan, dikirnya benar-benar didikirin, sahoknya benar-benar dijalankan, insya Allah tumbuh. Kan namanya tanaman macam-macam ya. Ada orang hari ini malam ini nanam nih, besok udah tumbuh apa namanya? Pun apa? Toge. Tumbuh dipetik habis selesai. Ada orang hari ini nanam 5 tahun baru panen, pun duren. Mungkin nih senior-senior atau semua ya wakil ini yang belum pada tumbuh nanamnya duren. Jadi lama panennya. Jadi insya Allah kata Bapak, kalau dijalani dengan benar, insya Allah dunianya juga dikasih, akhiratnya juga dikasih. Pasti dikasih. Kenapa? Karena kita lihat Pak, Bapak Pajada sekarang seperti apa, dulu seperti apa. Ini senior-senior saya tahu nih. Senior-senior saya tahu pasti. Dulu di Cibungur, di sini makannya pakai apa? Pasti tahu. Kalau diceritain menangis kita. Ya, senior-senior kan tahu betapa susah. Tapi sekarang bagaimana? Jadi guru kita mau udah punya mobil 7, kita masih motor butut. Ya, oh jangan-jangan itu tadi. Jadi oleh karena itu, ayo kita mantap kepada Allah bersama guru-guru kita dengan menjalankan apa yang telah diijazahkan oleh guru kita. Insya Allah apa yang didapat oleh guru-guru kita juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.